Orang yang mati yang bisa memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu. Kalau Nabi menjelaskan kepada umatnya, orang yang mampu dan bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata, mesti melalui proses mati. Tentu kita berpikir, Bapak Ibu, dengan kecerdasan rohani dan akal pikir yang Allah titipkan kepada diri kita ini. Lalu mati yang bagaimana yang bisa untuk menyaksikan akan Allah? Apakah mati setelah datangnya usia, umur kita ini? Atau mati sebelum habisnya umur dan usia kita? Yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, bukanlah mati datangnya ajal. Bukanlah mati habisnya usia umur. Kalaulah yang dikatakan mati itu datangnya ajal, habisnya usia umur, lalu kita tidak mengenal Allah. Yang kita imani itu, yang kita sembah itu, maka inilah yang dikatakan orang yang buta. Orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adallun sabila. Maka dialah orang yang tersesat untuk pulang dan kembalinya. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempat kembalinya adalah neraka, lalu buta yang bagaimana yang dikatakan Allah di dalam surah Bani Israil itu? Apakah buta mata di kepala ini, atau buta mata zahir, atau buta mata batinnya yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada itu maksudnya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia ini, maka di akhirat dia juga tidak pernah mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila. Mereka sebenarnya orang-orang yang sesat itu, karena hati dan jiwanya tidak lagi mengenal akan diriku. Orang yang tidak mengenal akan Tuhannya, dan juga dia tidak mengenal akan siapa rahasia dirinya. Ini yang dikatakan namanya dengan jahil murakab. Bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Yang pertama adalah bodoh, dia tidak mengenal akan dirinya. Padahal Allah dah katakan kepada diri kita ini, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Tidak kamu tilik, tidak kamu sentak akan asal usul rahasia dirimu. Padahal aku yang menciptakan akan dirimu min nutfat, dari setetes air. Setetes air itu lalu menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu lalu menjadi segumpal daging. Lalu daging itu dibentuk oleh Allah menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu kemudian dibungkus lagi dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami ciptakan dirimu, kami jadikan dirimu menjadi insan yang paripurna, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Fa iza huwa khasimun mubin. Lalu kamu betul-betul terang-terangan, nyata-nyata memusuhi akan aku, kata Allah. Itulah tempat pulang dan kembalinya. Karena dia tidak mengenal akan rahasia dirinya. Maka kami benamkan mereka itu dalam neraka jahanam. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang pulang dan kembali kepada aku, dia tidak mengenal akan rahasia dirinya, tidak mengenal juga akan diriku, kata Allah. Lalu dia menjadi orang yang penantang aku.
Dia menjadi orang yang fasik, dia menjadi orang yang kafir, dia menjadi udu Allah. Kami benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam. Kalau Allah benamkan dirinya dalam neraka jahanam, lalu bagaimana keadaan dirinya, kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya, dan dia juga tidak hidup di dalamnya. Dia tidak mati supaya mereka merasakan azab yang berkekalan. Dan dia tidak hidup. Tidak ada kesempatan untuk bisa pulang dan kembali lagi ke alam dunia untuk memperbaiki diri dan amalnya. Karena semuanya telah berpulang dan kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya Allah katakan, wa ma ya'tihi qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul ula. Namun siapa yang beriman dan mengenal akan diriku, kata Allah, dia kenal siapa dirinya, dia kenal siapa aku. Lalu dia beriman, beramal soleh, kemudian istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Faulaika lahum darajatul ula. Kami tinggikan makomnya, kami tinggikan derajatnya, kami tempatkan dia sebaik-baiknya menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah.